Terserah. Namun, apa yang bagi? Cek, silakan. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberikan beberapa nikmat, diantaranya berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita pagi ini. Selanjutnya selawat beriring salam kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat derajat umat, terutama umat Islam dari alam jahiliyah, alam yang tidak berilmu pengetahuan, ke alam Islamnya seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu kami, para rekan sejawat dokter umum, dokter gigi, dan adik-adik internship. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kis Manajer, Kepala Ruangan, Kepala Poli, dan seluruh tenaga yang bekerja di rumah sakit ini yang kami banggakan. Pertama yang kami sampaikan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Direktur pada minggu yang lalu, bahwa kedisiplinan kita ini yang harus kita tingkatkan, karena kedisiplinan kita saat ini dipertaruhkan, garis miring dipertanyakan. Itu mungkin informasi dari pemerintah daerah kepada Bapak Direktur, akan dipertaruhkan kedisiplinan kita. Jadi terima kasih bagi yang sudah mengikuti apel, dan mulai mungkin Senin depan para kepala ruangan, kepala poli melaporkan yang tidak apel saja. Tulis namanya, kasih sama PSDM, berikan sama Bapak Direktur. Ini orang-orang staf kami yang tidak pernah mengikuti apel. Kalau yang hadir ini hampir saya kenal, hampir ini saja orang. Jadi itu saja. Nanti terserah Bapak Direktur bersama bagian PSDM untuk mengevaluasi hal itu. Jadi cukup sampai apakah kepala ruangan kah, kepala poli kah, kepala UGD kah, siapa anggotanya, catat saja nama yang tidak pernah apel itu ini Pak, yang sekali-sekali apel ini. Karena kedisiplinan ini sangat ditekankan oleh Bapak Direktur. Mungkin ini laporan masyarakat kepada pimpinan daerah di feedback ke Bapak Direktur. Itu disampaikan kepada kami tadi pagi. Kemudian terkait dengan pelayanan kita ini, mohon juga kita harus disiplinkan atau tingkatkan kembali, baik itu pelayanan di UGD, pelayanan di poli, pegawaian juga di ruangan. Ini lebih sering katanya saat ini laporan dari masyarakat. Saya tidak tahu di mana posisinya, apakah di dokternya yang terlambat datang atau memang di mananya. Ini harus dievaluasi. Ini laporan dari masyarakat ke pimpinan rumah sakit tadi disampaikan.
apakah itu di Poli katanya, apakah itu di UGD, apakah juga itu di ruangan-ruangan. Mungkin masalahnya itu saya tidak terlalu paham. Apakah siapanya itu, apakah dokternya yang terlambat masuk atau memang para perawatnya yang terlambat masuk. Tapi itu perlu kita disiplinkan, kita tingkatkan kualitasnya. Kemudian yang ketiga mungkin bahwa kita saat ini sedang persiapan status rumah sakit tipe B tipe B pendidikan. Ini memang sedang dalam persiapan pembenahan, mengarah ke situ. Jadi bagi para adik-adik siswa, termasuk para dokter koas atau intensif, maka kemudian yang saya katakan tadi harus dijalankan kedisiplinan, karena itu dinilai, diuji. Karena kalau tipe pendidikan itu bagian daripada tipe pendidikan. Sudah melatih, mendidik semua profesi kesehatan di Datu Beru ini. Baru nanti kita bisa berubah ke tipe pendidik. Itu sudah telanjang. Jangankan intensif koas, PPDS pun di sini sudah ada. Pendidikan dokter spesialis itu ada di 6 bagian satu. Di kardiologi ada di dalam, ada di interna, SPU, di kebidanan ada 6, ada juga di THT. Jadi harapan kami kepada adik-adik intensif, tapi saya yakin ini adik-adik ini disiplin. Karena 6 bulan ini bersama kita di rumah sakit, jadi disiplin saja, ikuti saja aturan. Karena adik-adik itu, adik-adik intensif, kalau ada adik-adik siswa, kalian itu sudah bagian keluarga besar daripada rumah sakit ini. Mana tidak tahu kalian itu adalah siswa didik di sini. Yang penting cuma beberapa rumah sakit kita gera disiplin. Nah itu laporan. Jadi mari kita tingkatkan kualitas kedisiplinan, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Karena rumah sakit kita ini adalah rumah sakit, sebetulnya rumah sakit andalan kita di wilayah tengah ini. Begitu juga dari Bener, dari Genus banyak yang berobat ke mari. Ini disampaikan oleh Bapak Direktur tadi. Mari sama-sama kita menjaga image rumah sakit Datu Beru ini adalah rumah sakit yang pelayanan prima kepada masyarakat. Yang terakhir mungkin kami sampaikan kembali kepada adik-adik kontrak dan adik-adik yang honorer ya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Direktur pada Senin yang lalu setelah beliau bersama anggota DPRK bersama Kepala Dinas Kesehatan beraudiensi, berdialog terkait dengan tenaga kontrak dan tenaga honor Datu Beru ini bersama Menpan RB dan Komisi 3 DPR RI. Hasilnya ada 2. Mungkin kemarin sudah disampaikan tapi mungkin Adik tidak terlalu mendengarkan. Kalau menurut saya ada 2 hasil. Pertama bahwa kemudian tahun ini akan ada pengangkatan di rumah sakit ini bagi tenaga kontrak dan honor itu, tapi jumlahnya hanya 100 orang. Hanya 100 orang yang akan diangkat menjadi, kalau tidak salah, P3K. P3K itu pengangkatan pegawai dengan perjanjian kerja. Kalau satu lagi yang sudah biasa itu ASN kan. Tapi kalau tidak salah ini adalah P3K. Hanya 100 kuota untuk rumah sakit Datu Beru. Untuk Aceh Tengah 386 kalau tidak salah. Berarti 286-nya itu untuk jajaran dinas kesehatan bagi adik-adik yang bekerja di puskesmas tentunya. Maka untuk hal ini, sebagaimana yang saya katakan beberapa bulan lalu, persiapkan diri adik-adik untuk itu. Karena ini model testingnya open. Tidak hanya adik yang honor kontrak di sini yang bisa ikut. Khusus untuk rumah sakit ini dia open. Bisa saja adik-adik yang tidak dapat jurusan dibuka di jajaran dinas kesehatan di puskesmas dia masuk mari. Bisa saja orang Bener Meriah dia masuk mari. Bisa saja orang Gayo Bos kita cari. Karena open. Karena ini yang dibuka ini khusus P3
P3K yang seperti tahun lalu. Seperti tahun lalu kan ada pegawai rumah sakit Datu Guru sekitar 10 diterima di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh, sekitar 7 diterima di Zainal Abidin. Jadi itu berhak kita juga masuk ke tempat lain. Jadi artinya ini adik-adik saja yang di sini sekitar 700-an kalau tidak salah. 632 entah 732 yang mempunyai SK2 itu, SK Direktur dan SK Bupati, itu yang disebut dengan kontrak atau honorer. Selebihnya belum. Kalau bakti magang itu belum masuk ke status itu. Tapi untuk testing ini tadi, bakti magang pun dimungkinkan untuk ikut. Maka saingan adik-adik itu banyak. Apa upaya agar adik-adik itu terhindar dari PP Permenpan yang saya katakan tadi itu kan ada, bahwa Nopel tenaga kontrak, tenaga honor di Indonesia ini kan ada itu. Walaupun itu masih pro kontra kata Pak Direktur, menurut Menpan yang baru itu katanya itu bisa diabaikan, berarti tidak ada itu. Tapi bisa saja ada, karena itu peraturan pemerintah. Kita anggap saja itu ada. Kalau kita anggap itu ada, adik-adik harus mempersiapkan diri biar adik di 2 November itu tidak termasuk lagi tenaga kontrak, tenaga honor, itu maksudnya sudah lulus menjadi P3K atau ASN. Caranya bagaimana? Sedikit saya informasikan biar adik-adik ini lulus itu. Pertama, persiapkan diri menggunakan CAT komputer, itu dicoba dilatih hasil. Bagaimana kita bisa menjawab kalau kita komputer saja dan tidak bisa. Yang kedua tentunya mungkin bimbingan belajar terkait dengan soal-soalnya, atau melihat di internet, di Google dan sebagainya jenis-jenis soal yang akan keluar. Ini wajib saya sampaikan kepada adik, karena saya sayang melihat adik-adik. Jadi bagaimana caranya? Karena open tadi banyak nanti testing itu. Terima hanya 100. Di semua profesi, bukan satu profesi 100. Semua provinsi, ada berapa profesi kita kesehatan? Kalau tidak salah di Datu Guru ada 11. Mulai dari dokter umum, perawat, bidan, SP3, semua ada sekitar 11 kalau tidak ada. Di semua profesi itu hanya 100 yang diterima. Terkait dengan yang kedua, saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur yang mereka dari Menpan, terkait dengan pendataan adik-adik. Sebetulnya adik-adik ini audiensi ke DPR kemarin itu kan karena tidak didata. Betul tidak? Karena tidak masuk ke pendataan yang 2022. Jadi setelah mereka berangkat ke Jakarta, balik di Jakarta, akan diupayakan katanya, dimasukkan di, kalau tidak salah di akhir tahun ini atau di awal tahun 2024. Walaupun siogiannya pendataan tenaga kontrak honor secara nasional itu sebetulnya dia tanggal 30 Desember 2022 itu. Setelah adik-adik audiensi tahun lalu kalau tidak salah 4 November ya, audiensi hari Jumat itu ya. Audiensi ke DPR tahun lalu itu kan 4 November hari Jumat 2022. Saya ikut waktu itu mendampingi adik. Setelah itu 1 bulan kemudian habislah masanya pendataan tenaga kontrak, tenaga honorer secara keseluruhan. Tapi berdasarkan audiensi yang hasil audiensi Pak Direktur, anggota DPR dan kepala dinas itu akan didata ulang, akan didata kembali kalau tidak salah di akhir tahun ini atau di awal. Itu waktu pastinya itu nanti bisa ditanyakan pada Pak Direktur. Jadi 2 informasi bagi adik-adik tenaga kontrak atau adik-adik yang beraudiensi ke DPRK beberapa minggu yang lalu. Jadi itu harapan kami agar adik-adik lulus terus menjadi PNS, biar undang-undang Permenpan tadi tidak kena ke adik. Karena kan tidak ada lagi tenaga kontrak honorer di November 2020. Kalau adik sudah lulus kan tidak masuk lagi ke situ kan. Kalau sudah P3K berarti kan tidak masuk lagi ke situ kan. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Mari adik-adik mempersiapkan diri, belajar komputer, belajar karena harus dipastikan tes. Bagaimana mengangkat 100 orang yang datang 1000 kan harus testing. Jadi mungkin hanya itu
cukup mungkin terlalu panjang apa yang saya katakan pada pagi ini, tapi ini wajib saya sampaikan dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah untuk memberkati pekerjaan kita pada pagi ini. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi selesai. Laporan selesai. Berang. Berang. Pemindah apel. Berang. Berang. Ya. Ya. Buat. Selesai. Ya.